Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pembudidaya maupun pecinta ikan, baik itu ikan konsumsi maupun ikan hias. Kali ini saya akan berbagi tentang sistem pengaman kolam saat mudik lebaran. Ide ini muncul ketika saya berencana nanti untuk mudik lebaran ya. Kebetulan saya sudah 3 tahun ini tidak bisa mudik gara-gara COVID ya. Jadi tidak tahun ini saya harus mudik lebaran. Nah, problemnya bagaimana dengan kolam-kolam kita? Ya, selama 3 tahun ini tidak ada masalah karena kita tidak mudik ya. Bagaimana? Kita akan meninggalkan kolam, tetapi ikan-ikan kita tetap aman dari kemungkinan listrik mati, aman dari kelaparan karena tidak diberi makan ya, kemudian aman volume airnya ya. Kita tahu bahwa di musim kemarau terutama kolam itu volumenya akan susut karena penguapan. Nah teman-teman, dari persoalan-persoalan itu saya berpikir 3 hal yang harus kita amankan ketika kita pulang lebaran, mudik lebaran. Yang pertama adalah sistem pengaman listrik padam. Jadi kalau listrik padam, jangan sampai ikan kita itu pada mati ya. Meskipun untuk sistem ras, daya tahan ikan relatif lama ya, karena airnya jernih dan ya tidak berbagi oksigen dengan semacam bakteri ya pada sistem bioflok. Nah, pada sistem bioflok kebutuhan akan aerasi itu sangat fatal ya. Pada sistem ras mati 1-2 jam masih aman. Tapi pada bioflok mati setengah jam aja ikan sudah bisa pada tepar ya, apalagi sampai berjam-jam kira. Saya pernah mengalami satu ikan itu habis ya gara-gara listrik padam. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem pemberian pakan. Nah, teman-teman memang sebenarnya ikan itu bisa tahan tidak makan cukup lama ya. Saya pernah karena sedang memberi terapi ikan yang terkena jamur, ikan itu saya pindahkan ke tempat khusus, kemudian saya beri suhu yang lebih. Kemudian selama 9 hari tidak saya beri makan ya, tidak masalah dan sembuh gitu ya. Jadi 9 hari karena supaya tidak tercipta amoniak maka tidak saya beri makan, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau ingin agar pertumbuhannya tidak terhambat ketika kita tinggalkan mudik ya, kita bisa berikan sistem pemberian pakan otomatis ini. Saya juga memberikan sistem pemberian pakan otomatis ini bukan sekedar untuk ketika saya tinggalkan ya. Saya memang menggunakan pemberian pakan 5 kali sehari. Dan kolam saya letaknya jauh dari rumah. Tidak mungkin saya harus terus-terusan ya datang ke kolam 5 kali sehari ya. Saya sistemnya adalah sedikit-sedikit tetapi sering. Saya tidak paham ilmu tentang ini ya, tetapi saya hanya berspekulasi saja dengan memberi pakan sering, kemudian ya memberi pakan sering itu pakan akan selalu habis, kemudian kualitas airnya terjaga gitu ya, karena tidak ada pembusukan pakan. Nah, saya terapkan ini setiap hari, tidak pada saat mudik saja. Nah, kemudian sistem penambahan air juga begitu. Ini saya terapkan setiap hari ya. Jadi supaya secara otomatis ya 2 hari sekali saya set supaya ini menambahkan air. Nah, saya akan membahas satu persatu ya, karena durasi videonya tidak boleh panjang-panjang begitu ya. Maka saya akan mulai dari sistem pengaman listrik padam dulu, atau SIPLAM ini. Apa saja yang kita perlukan untuk sistem pengaman listrik padam ini? Perhatikan komponen-komponennya. Saya menggunakan 2 buah sonoff. Ini khusus ya apabila
sistem pengaman ini sekaligus memberikan sinyal bahaya ya berupa sirine, maka saya memerlukan sonoff. Nah, jika teman-teman tidak membutuhkan ada alarm, ya tidak perlu menggunakan saklar sonoff. Ya, tipe SV550 ini tipe yang DC. Ya, tipe yang DC. Jadi saya menggunakan satu yang DC itu yang memancarkan sinyal bahaya di kolam, sedangkan yang di rumah yang lain yang menangkap sinyal bahaya itu saya menggunakan sonoff yang AC. Nah, ini jadi saya ralat ya. Boleh menggunakan dua sonoff yang DC apabila memang inginnya di perjalanan itu selalu terpantau ya. Jadi memanfaatkan AC, atau AC juga boleh, tetapi di mobil inverter supaya dapat memberikan daya AC begitu ya. Kalau ingin menggunakan yang penerima sinyalnya AC ya harus suplai AC. Tapi kalau ingin penerima sinyalnya itu suplainya DC ya harus menggunakan baterai. Nah, itu yang kedua, saya menggunakan satu buah relay LY2M plus briket plus satu lagi itu dudukan Rail-D itu. Nanti saya tambahkan gambarnya ya, Rail-D untuk supaya rapi ya penempatannya. Yang kedua adalah 2 pack baterai lithium ya. Ini jika kita ingin memanfaatkan baterai, tapi kalau ingin memanfaatkan listrik ya tidak apa-apa, itu 1 pack saja. 1 pack yang harus itu adalah di kolam, karena ketika kolam mati lampu maka dia butuh penyuplai daya. Ya, kalau matinya lampu kan tidak ada listrik, ya maka butuh penyuplai daya. Nah, boleh juga menggunakan aki ya. Saya menggunakan 7 ampere saja. Dan saya sudah pernah mencoba baterai lithium itu cukup 10 ampere. 10 ampere itu jumlahnya 15. Jadi 3 seri, kemudian 3 paralel baterai lithium. Kira-kira 10 ampere lah, tidak akurat tapi kisaran 10 ampere lebih. Kemudian saya memanfaatkan pompa DC ya. Pompa DC 22 watt. Di beberapa saat yang lalu sempat saya buat ya percobaannya. Anda bisa lihat di YouTube saya. Anda cari, ada percobaan pompa air DC 12 volt begitu ya. Nah, ini saya gunakan untuk memperpanjang survive-nya ikan. Karena kalau listrik mati, maka cara yang paling mudah supaya aerasi di dalam kolam itu, kandungan oksigen di kolam itu tetap ada, itu adalah dengan menimbulkan pancuran. Boleh pancuran atau boleh menggunakan venturi. Venturi itu air nyemprot sekaligus membawa gelembung oksigen. Nah, ini saya pergunakan untuk menimbulkan pancuran itu ya. Tidak sempurna ya, karena pompanya kecil, tetapi setidaknya ikan tidak mati ya. Mengambang tapi tidak mati. Selama masih ada pancuran, maka sirkulasi air dari dasar ke atas ke dasar itu masih terjadi. Nah, proses aerasi itu kan seperti itu, membawa air yang di atas ke bawah, air yang di bawah ke atas, gitu kan. Nah, menggunakan pompa DC ini. Kemudian jika sekali lagi ingin terpantau melalui handphone, maka kita butuh 2 unit WiFi internet. Ya, modem internet. Boleh memanfaatkan modem yang di rumah atau memanfaatkan modem-modem kecil itu boleh. Atau menggunakan handphone yang sudah tidak terpakai yang kita gunakan sebagai WiFi internet, modem internet. Nah, ini gandengannya. Jadi yang 2 unit WiFi ini gandengannya adalah 2 unit sonoff. Ini pasangannya untuk agar semua perangkat kita itu terkontrol. Nah, inilah sebenarnya 2 inilah sonoff dan WiFi inilah yang merupakan kunci Internet of Things ya, IoT atau Internet of Things. Nah, kemudian 1 unit buzzer atau sirine ya, kemudian 20 cm rail DIN
rail din ini untuk memasang relay ini di tembok misalnya ya, supaya apa? Supaya rapi ya, baku begitu ya. Nah, mari saya tunjukkan secara detail. Ini adalah Sonoff SV550. Nah, ini jika Anda ingin alarmnya juga menggunakan baterai, maka ini harus 2. Tapi jika alarmnya ingin menggunakan listrik rumah, nah ini sinyal bahaya ini kan di kolam, sedangkan di rumah kita yang tempatnya berjauhan dari kolam, itu dapat juga menggunakan yang AC ya, Sonoff yang AC. Cari saja Sonoff basic begitu ya, Sonoff basic. Nah, jadi 1 Sonoff SV550 plus 1 Sonoff AC. Nah, ini tergantung. Sonoff DC ini agak mahal ya, saudara-saudara, harganya kira-kira 120.000. Sedangkan Sonoff AC murah ya, hanya 50.000 Sonoff AC. Nah, itu. Karena itu saya menggunakan 1 Sonoff SV Sonoff DC dan 1 Sonoff AC. Nah, kemudian relay, ini relaynya. Teman-teman, ini relaynya. Relay yang saya gunakan adalah relay LY2N. Nah, relay ini selalu harus disandingi dengan briket. Jadi, ini relay, jangan lupa relay LY2N ini yang koilnya AC. Nah, ini mungkin kelihatan ya teman-teman, ada tulisan 220 VAC. Jadi perkara nanti akan mengalirkan arus AC atau alur DC itu nomor sekian. Yang penting relay ini koilnya harus koil AC. Jadi relay LY2N koil AC. Nah, saya tambahkan ya. Karena apa? Kita nanti akan mendeteksi adanya listrik PLN, maka relay ini koilnya harus AC. Jadi ketika nanti listrik AC itu tidak mengaliri koil ini, maka kita buat agar aki tersambung ke pompa air DC. Ya, jadi aki tersambung ke pompa air DC. Sebaliknya jika lampu menyala, artinya koil teraliri, maka kita buat agar listrik dari aki terputus, tidak sambung. Nah, ini selalu butuh briket. Jadi kalau ini harganya kisaran 20.000, kalau briketnya ini kisaran 7.000 ya. Kemudian rail din ini untuk menempatkan ini briket ini supaya rapi di tembok ya. Rail din ini kira-kira 1 meternya itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah 15.000, saya lupa, udah lama ya. Nah, ini LY2N setelah dipasang pada briket, nanti kabel-kabel, baik kabel koil dari listrik maupun kabel input dari aki, kabel outputnya nanti terpasangnya bukan langsung ke relay ini, melainkan pada briketnya ini. Mengapa perlu briket? Karena supaya kalau relay ini nanti rusak, tinggal beli relaynya kemudian tancapkan ke briketnya. Tidak perlu merusak atau mengganggu sistemnya. Nah, kita lanjutkan setelah relay. Kebutuhan berikutnya adalah baterai pack atau aki. Nah, teman-teman, sebenarnya yang paling disarankan adalah baterai pack. Jadi baterai pack ini lebih awet, kemudian durasi discharge-nya atau durasi penggunaannya dari penuh sampai habis itu panjang rentangnya. Nah, kalau aki rentangnya itu tidak begitu panjang, meskipun aki deep cycle ya. Jadi aki itu yang rentang antara penuh sampai habisnya itu panjang, itu adalah aki deep cycle atau aki VRLA ya. Ya, deep cycle itu bisa VRLA atau apa itu namanya, gel ya, bisa juga aki cair. Pokoknya yang deep cycle. Namun jika tidak ada ya tidak apa-apa, Anda pakai aki biasa saja ya, aki sepeda motor 7 ampere saja. Nah, kalau ini Anda dapat merangkai
baterai lithium ya, baterai lithium bekas juga tidak apa-apa ya. Yang penting masih kalau dicas masih bisa mencapai per baterai itu 3,6 volt aja bagus, sudah 3,5 nggak apa-apa. Nah ini 10 ampere itu kira-kira kesininya 3, kesananya itu 5, kira-kira seperti itulah. Nah, bagaimana cara merangkai ini Anda bisa mencari di YouTube ya, cara merangkai 3S5P. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita butuh WiFi, internet. WiFi itu apa saja lah yang bisa terhubung ke internet. Nah, ini WiFi atau handphone yang menghubungkan sono dengan internet ini hanya kita perlukan apabila kita ingin sistem alarm ini, sistem pengaman ini memberitahu kepada kita dimanapun kita berada. WiFi internet ini hanya apabila kita ingin pengontrolan jarak jauh saja. Jadi kalau saya ini menggunakan sirine, buzzer ya. Kalau sana listrik mati maka muncul duing begitu di rumah. Nah, kemudian pompa DC 12 volt. Ini 22 watt. 12 volt 22 watt. Ini contoh ya, saya tidak minded pada merek. Intinya dengan ini kekuatannya sudah bisa mencapai 3 meter ya, angkat bisa 3 meter. Nah, ini contohnya Tafware ini. Nah, saya kebetulan menggunakan ini ya, menggunakan Tafware. Jadi banyak ya merek, silahkan pilih, nggak perlu ini ya. Tafware ini juga tidak memberikan sponsor pada saya, jadi saya tidak mengiklan. Kebetulan yang lain adalah buzzer atau sirine. Buzzer ini kecil ya teman-teman. Ini harganya kira-kira 5.000 sampai 10.000 ya, kecil. Ada yang warna hitam atau warna putih ya, tidak masalah. Pokoknya voltasenya antara 3 sampai 12 volt. File ini akan saya berikan di deskripsi YouTube ya, di deskripsi di bawah di YouTube, boleh Anda download nanti. Sekarang bagaimana sistemnya? Nah ini teman-teman, ini bagan sistem pengaman listrik padam, tetapi yang tanpa alarm. Alat yang diperlukan itu adalah relay LY2N, kemudian motor DC, kemudian baterai atau aki. Begini sistem kerjanya teman-teman. Jadi hubungkanlah relay ini dengan listrik di rumah. Ya, jadi listrik ini main plusnya, 2 kabelnya kita sambungkan ke koilnya relay. Jadi koilnya relay itu yang mengatur apakah connect ataukah tidak. Nah, bagaimana cara penggunaan relay LY2N ini Anda dapat browsing ya. Anda dapat browsing ya. Intinya relaynya ini yang relay AC, kemudian listriknya ini hubungkanlah dengan koilnya relay. Kemudian baterai ini hubungkanlah dengan inputnya relay. Input relay itu jadi satu sisi atau satu bagian dengan coil relay ya. Yang bawah itu input coil relay, yang atas adalah input ini ya, input sumber listrik yang akan dilewatkan. Kemudian output relaynya ini menuju ke pompa air. Nah, Anda cari, silahkan Anda cari ya, di output itu ada 2 pasang output ya. Yang bagian atas itu output yang tersambung apabila ya, baterai ini tersambung apabila listrik ini menyala. Sedangkan yang di bawah, sepasang yang di bawah itu adalah tersambung apabila listrik ini mati. Nah, jadi sambungkanlah ini pada bagian yang bawah, sehingga ketika listrik ini mati, nanti otomatis baterai ini akan tersambung dengan pompa DC. Paham ya? Kalau Anda lupa, Anda cari saja. Ketika tanpa dialiri listrik, Anda hubungkan avometer antara input di samping ini, kemudian cari output di samping ini yang terhubung. Nah, tanpa aliran listrik, apakah yang atas ataukah yang bawah?
Nah, disitulah tempat Anda menyambung, yaitu tersambung pada saat koil tidak teraliri listrik. Bisa dibayangkan, ketika listrik ini ada atau mengaliri koil, maka terputus hubungan antara baterai dengan pompa. Sebaliknya, ketika listrik mati, hubungan antara pompa dengan baterai ini tersambung lewat relay ini. Nah, ini sistem pengaman yang tanpa alarm. Nah, bagaimana dengan sistem pengaman yang dengan alarm, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat melihat apakah listrik mati atau tidak. Nah, ini sistemnya. Ada penambahan unit, ya, coba perhatikan ini, antara relay dengan pompa ini ditambahi dengan unit yang namanya sonoff. Saklar sonoff. Nah, ini harus sonoff yang DC, tipenya SV550. Wajib yang tipe DC. SV550 itu. Ya. Kemudian output relay tadi yang semula langsung ke motor ini kita masukkan ke SV550 sonoff. Baru kemudian outputnya sonoff menuju ke motor. Sehingga ini akan kita bisa atur sambung tidaknya. Nah, kemudian ini kemudian kita hubungkan dengan WiFi. Maka kita butuh modem WiFi yang terhubung dengan internet tentu saja. Ya, terhubung dengan internet. Nah, dengan internet ini maka di handphone kita dapat mengatur terkait ini, mengatur apakah ketika dia teraliri listrik aki, maka apakah dia akan langsung menghidupi ini ataukah tidak. Kita bisa atur apakah menghidupi ini atau tidak. Itu bisa kita atur di sini. Nah, kemudian dengan terhubung dengan internet dan smartphone ini juga, maka kita juga bisa mengatur bagian dari yang menerima sinyal. Nah, ini di bagian penerima sinyal di rumah kita atau di mobil kita harus ada ini juga. Nah, ada WiFi, boleh memanfaatkan WiFi-nya handphone, boleh. Kemudian harus ada sonoff juga. Sonoff ini gunanya untuk mendeteksi, ya, melalui WiFi dan internet, mendeteksi bagaimana kondisi dari saklar sonoff yang ada di kolam. Nah, tadi kan kalau listrik ini mati, maka hubungan antara aki dengan outputnya relay ini terputus, tidak ada aliran, sehingga ini otomatis mati, ini otomatis juga mati juga pompanya. Ketika listrik mati, maka aki ini mengalirkan melalui relay, disambung untuk mengalir ke sonoff. Sampai di sonoff ini, kemudian selain menghidupkan pompa, sonoff ini juga memberitahu kepada sonoff yang ada di rumah kita. Kemudian sonoff yang di rumah kita ini, ketika sonoff ini mendapatkan sinyal dari ini, sonoff kita set agar menyala juga. Ketika sonoff menyala, maka dia mengalirkan strom dari baterai ini menuju ke buzzer, sehingga buzzer atau sirine ini menyala. Jadi saya ulangi lagi, ini agak bulat sedikit. Ketika listrik hidup mengaliri koilnya Ly2N ini, hubungan antara baterai dengan outputnya ini, dengan saklar ini terputus. Sebaliknya, ketika listrik padam tidak mengaliri koil, maka baterai ini menyambung dengan sonoff SP500. Sonoff SP500 ini langsung menyala. Begitu menyala, dia melakukan dua hal sekaligus, yaitu menghidupkan motor pompa DC, juga memberitahu melalui WiFi ke internet, ya, melalui ini. Ya, memberitahu ke handphone kita, juga memberitahu kepada saklar sonoff yang ada di rumah kita.
Kemudian saklar sonoff ini otomatis menyala. Ketika saklar sonoff ini menyala, maka secara otomatis baterai ini tersambung dengan buzzer sehingga buzzer ini menyala. Begitu sistemnya ketika dengan alat. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur sonoff ini di handphone kita? Karena semua pengaturannya ini di handphone kita. Termasuk supaya sonoff ini memberitahu ini mengaturnya adalah di handphone kita. Yang pertama ini adalah tampilan handphone saya ya, teman-teman. Tampilan handphone saya tampilkan di samping ini. Ya, di samping ini adalah handphone saya. Saya tampilkan. Cara yang pertama adalah kita tentu saja setelah membeli sonoff ya, hanya Anda cari sonoff basic atau sonoff SV550 itu di marketplace banyak ya. Yang pertama kita harus menginstal aplikasi Eweling. Caranya kita masuk ke Play Store. Nah, ini Play Store ya. Anda bisa lihat saya menunjuk Play Store itu. Nah, perhatikan semuanya ke handphone saya ya. Ya, kita jalankan Play Store. Kemudian cari aplikasi. Ini ada film, ada buku ya. Cari aplikasi di bawah itu. Kemudian Anda telusuri. Kita telusuri Eweling. Eweling. Nah, Eweling. Baik, kita cari Eweling. Nah, itu dia. Nah, ternyata saya sudah ada Eweling. Sudah ada Eweling. Jadi, saya tinggal membuka saja. Nah, ini tidak saya uninstall karena banyak sekali yang terkoneksi dengan Eweling saya ya. Jadi kalau saya melihat Eweling saya itu, nah ini banyak sekali ya. Jadi saya itu mengendalikan secara otomatis alarm kolam, sinyal bahaya, PLTS rumah, itu saya kendalikan juga, aerator, keran 1, keran 2, keran 3, lampu taman, pakan ikan, kunci pintu. Nah ini, kunci pintu ini saya juga kendalikan dari handphone dengan memanfaatkan IOT. Nah, kembali ke ini tadi. Nah, silahkan Anda install Eweling dan kemudian Anda dipersilahkan untuk load register. Jadi registernya nanti boleh menggunakan nomor telepon, boleh juga menggunakan email. Kalau saran saya, gunakanlah email saja. Setelah diinstal, kita masuk ke Eweling. Saya tutup dulu Play Store-nya. Nah, ini. Jadi Eweling sudah terinstall di pojok ini. Nah, ini. Di pojok ini saya. Jadi biasanya kalau pertama kali muncul itu ya letaknya itu di paling akhir gitu kan. Nah, letaknya di paling akhir begini. Oke. Ya, kita buka saja Ewelingnya. Ya, nanti pertama kali pasti disuruh register. Nah, setelah itu untuk menambahkan sonoff, menautkan sonoff dengan Eweling di handphone kita harus terhubung ke WiFi yang sama dengan sonoffnya. Ke WiFi yang sama dengan sonoff. Baik, sekarang saya sudah menyiapkan sonoffnya. Yang mana sonoff saya? Saya tampakkan ya. Sini sonoff saya. Nah, ini sonoff saya. Ya, ini sonoff saya. Oke, ini sonoff basic. Jadi saya menggunakan sonoff basic ini, saya menggunakan AC ya. AC. Boleh menggunakan yang di rumah saya ini ya. Yang di kolam saya menggunakan DC. Nah, ini saya contohkan, caranya sama ya. Saya contohkan nanti cara mengkoneksikan sonoff ini dengan WiFi dan handphone kita. Kemudian ini buzzernya, kembali ke Eweling. Nah, kembali ke Eweling. Alarmnya ini saya hilangkan ya, supaya kita bisa mencontohkan caranya. Sebentar, perangkat ini bisa dipasang, bisa juga dihapus ya. Saya hapus perangkat, oke?
konfirmasi, saya hapus perangkat. Baik, nah alarm kolam sudah hilang. Nah sekarang bagaimana caranya menautkan ini? Yang pertama nyalakanlah saklar sonoff kita. Ya kalau menggunakan listrik ya colokkanlah dengan listrik. Kalau menggunakan aki ya sambungkanlah dengan aki atau baterai. Nah kita perhatikan dia berkedipnya masih lap lap lap, bip bip bip, itu tandanya dia belum terhubung dengan internet. Nah sekarang bagaimana cara menghubungkan dengan internet? Caranya pencet ini lama sampai kedipnya seperti ini, lap 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 lap, itu tandanya dia mencari wifi. Kemudian kita pindah ke e-wheeling. Setelah itu klik fitur plus di tengah-tengah itu, kemudian klik pemasangan cepat, kemudian pilih tambahkan satu perangkat, kemudian pilih wifi-nya, saya milih Parahita, kemudian masukkan passwordnya. Ya setelah itu klik selanjutnya. Nah sekarang mencari, usahakan antara wifi dengan sonoff dan wifi dengan handphone jaraknya dekat ya, sehingga dia lebih memilih wifi kita. Khawatirnya kalau ada wifi lain yang ada di dekat kita. Nah ini sudah muncul nama basic R2. Nama ini bisa kita ganti ya. Ini bisa ganti, kita beri nama alarm bahaya, alarm kolam. Oke, kemudian tambahkan ke mana ya. Jadi kebetulan saya ini punya beberapa rumah ya, di kolam ikan, di rumah, ada juga di tempat yang lain. Saya pilih di rumah. Nah, kemudian diklik tambahkan. Baik, nah sekarang alarm kolam sudah terpasang di sebelah kiri ini. Alarm kolam sudah terpasang di sebelah ini. Kita coba apakah bisa nyala. Ketika kita klik ini apakah bisa nyala, kita coba. Nah, ternyata bisa. Baik. Nah, di sinyal bahaya di kolam saya sudah melakukan ini. Jadi terhadap sonoff di kolam sudah saya lakukan juga pengaturan semacam ini, sehingga kemanapun saya pergi akan terkoneksi. Nah sekarang kita akan atur ya. Setelah ini nah pengaktifkan Google Assistant nanti kita belakangan saja ya. Sekarang kita menuju ke bagaimana mengatur sonoff yang sinyal bahaya. Jadi kita butuh agar sonoff sinyal bahaya ini langsung memberitahu kepada sonoff yang ada di rumah. Sonoffnya alarm. Langsung begitu dia nyala, dia langsung memberitahu. Bagaimana cara pengaturannya? Nah, baik, kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke e-wheeling, kemudian sonoffnya sinyal bahaya, kita klik. Oke, kita klik sonoffnya sinyal bahaya sehingga tampil seperti ini. Baik, sonoff sinyal bahaya tampil seperti ini. Kemudian di pojok kanan atas itu ada menu titik 3. Anda klik, kemudian arahkan ke bawah, kemudian carilah status pengaktifan. Status pengaktifan ini kita tunjuk, kemudian centanglah. Ini defaultnya adalah mati. Jadi ketika dia teraliri strom, dia tidak langsung menyala. Tidak langsung menyala, mengalirkan strom ya, meneruskan strom. Tetapi kalau kita aktifkan hidup begini atau on, maka ketika dia teraliri listrik, maka dia otomatis akan meneruskan aliran listrik itu. Nah, ini yang akan kita deteksi nanti. Baik, kita simpan. Sudah. Setelah itu kita keluar lagi ke home. Nah, selanjutnya kita atur bagaimana supaya ketika sinyal bahaya ini menyala, maka alarm kolam, alarm yang ada di rumah kita ya, alarm yang ada di rumah kita juga akan menyala ya. Setelah statusnya tadi dia otomatis nyala ketika teraliri, maka sekarang kita atur cara pengaktifannya. Cara mengaktifkan alarm jarak jauh. Caranya masuk ke e-wheeling, sudah ya.
Kemudian masuk ke fitur skenario yang di bawah ini. Nah, oke, fitur skenario yang ada di bawah. Untuk yang ya, perhatikan fitur skenario yang bawah tadi. Jadi dari home, kemudian ke fitur skenario. Nah, setelah itu tambahkan skenario, tambah. Baik. Di situ ada jika dan jalankan. Kalau bahasa Inggris if, maka yang bawah itu then, begitu ya. Jika apa? Jika sinyal bahaya di kolam itu menyala, begitu kan ya, kita tambahkan. Jika perangkat cerdas, apa perangkat cerdasnya? Sinyal bahaya, kita pilih. Ini adalah sonoff saya yang bermacam-macam ini ya. Saya pilih yang sinyal bahaya. Oke. Jika sinyal bahaya hidup, ya, mati atau hidup, nanti kita pilih yang hidup ya, simpan. Setelah itu simpan. Artinya jika sinyal bahaya hidup, maka jalankanlah, kita tambahkan di bagian jalankan. Perangkat cerdasnya adalah alarm. Oke, alarm juga hidup. Simpan. Setelah itu kita simpan. Kita beri ini nama skenario ini adalah listrik padam. Listrik padam. Ya, kita simpan. Baik. Oke. Sudah tersimpan ya. Ada sebuah skenario di sini. Sekarang kita kembali ke home. Kita sekarang coba. Ketika listrik mati, maka koil relay ini kehilangan suplai. Ketika kehilangan suplai, maka jalur dari aki tersambung dengan output, kemudian menyalurkan ke saklar sono. Ketika saklar sono teralir, maka dia hidup dan langsung mengirim sinyal menuju ke saklar sono yang ada di rumah kita, kemudian menghidupkan buzzer. Sekaligus dia juga menghidupkan pompa DC. Nah, sekarang kita coba. Saya aktifkan ini sinyal bahayanya. Saya aktifkan. Nah, sinyal bahaya nyala, otomatis, ya, otomatis alarm juga nyala. Nah ini, Anda dapat melihat, ya, ini. Nah ini buzzernya. Buzzernya ini tutut ini. Nah, di sini nyala. Tandanya merah ini nyala. Ya, ini tanda merah ini berarti nyala. Kalau dia dia mati, dia warna biru atau hijau. Nah, coba kita kembali ke sono. Kalau titiknya ini terus menyala, ya bagian alarm ini kita matikan. Yang penting kita tahu, oh ternyata di rumah itu listriknya mati. Ya, setidaknya kita bisa tahulah ya, di kolam telah ada sistem penyelamatan, yaitu penyemprotan air yang menimbulkan kadar DO-nya ya, kadar oksigennya terjaga dengan menggunakan lampu DC. Nah, ini teman-teman pengamanan kolam yang saya terapkan. Mudah-mudahan ini dapat membantu Anda, dan jika ada yang kurang jelas, maka ini maaf saya tidak bisa ke kolam karena kolamnya jauh ya. Saya tidak bisa ke kolam. Mudah-mudahan kalau memang bisa nanti saya akan susulkan ya video bagaimana penampakan sistem alarm di kolam saya. Makasih, mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.